Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadis yang keenam yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Muharrar fil Hadis. Qala rahimahullah ta'ala: وروى مسلم من حديث بكير بن أشج أن أبا سائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا وأبو سائب la yu'rafu ismuhu. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanad beliau hadis Bukair bin Al-Ashaj bahwa Abu Sa'ib Maula Hisham ibn Urwah meriwayatkan kepadanya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu mandi janabah di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir. Abu Sa'ib, sahabat dan murid dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, lantas bagaimana yang seharusnya dia lakukan? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menjawab, mengambil dengan ciduk atau dengan gayung dan yang sebagainya. Dan Abu Sa'ib ini tidak diketahui nama aslinya. Kosakata yang ada dalam hadis ini, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kata-kata maula. Maula dalam bahasa Arab memiliki banyak makna dan arti, antara lain bisa bermakna tuan, bisa bermakna penolong, bisa bermakna kerabat, juga dapat bermakna orang yang membebaskan budak. Orang yang membebaskan budak disebut maula, atau budak yang dibebaskan juga dapat disebut dengan maula. Sedangkan makna maula dalam hadis ini tentu adalah budak yang dibebaskan. Demikian sirah dan biografi yang terkait dengan Abu Sa'ib yang merupakan maula dari Hisham bin Zuhrah, dan biasanya nisbatnya disandarkan kepada orang yang membebaskannya. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau membebaskan budak wanita, budak perempuan yang bernama Barirah. Rasulullah SAW bersabda, ishtariha fa innama alwala'u liman a'taqa. Belilah dia, keluarkan harganya, wahai Aisyah, untuk kemudian Aisyah membebaskannya, karena al-wala' bagi orang yang membebaskan. Yang kedua, Abu Sa'ib Maula Hisham ibn Zuhrah, beliau adalah seorang perawi yang thiqah, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Beliau bermulazamah dan meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, juga dari sahabat yang lain seperti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan juga dalam biografinya bahwa Abu Sa'ib ini asalnya adalah dari negeri Persia. Kemudian perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yatanawaluhu tanawulan, hendaknya dia menciduknya atau menggunakan ciduk atau gayung. Makna pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu tersebut adalah
sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala bahwa jangan menceburkan diri ke dalam sumber air tersebut, air yang tidak mengalir, namun mengambilnya dengan gayung, dengan alat yang digunakan untuk menciduk, dan mandi di luar sumber air atau mengambil jarak dari sumber air tersebut. Makna hadis ini menjelaskan tentang larangan Nabi Muhammad SAW pada umatnya untuk mandi janabah dari air yang tidak mengalir jika air tersebut kurang dari 2 qullah menurut Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Mengapa? Karena menurut beliau air itu bisa menjadi musta'mal. Ya, secara bahasa musta'mal, air yang sudah dipakai. Mengapa air musta'mal? Karena ketika air itu sudah dipakai untuk bersuci, dia tetap suci, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan atau digunakan untuk aktivitas ibadah. Kemudian ulama lain juga menyebutkan bahwa karena seorang yang mandi tentu tubuhnya tidak terlepas dari kotoran, ya. Ada hal-hal yang bisa mengotori air, dan tentu kotoran itu bisa mengubah kondisi air, dan sudah disebutkan tadi bahwa airnya tidak mengalir. Penggunaan air untuk membersihkan tubuh masuk pada pembahasan air musta'mal dalam pembahasan fikih ulama, yang terdapat perbedaan pendapat ulama tentangnya. Apakah air musta'mal ini bisa tetap digunakan setelah itu oleh orang lain untuk bersuci, atau dia tetap pada sifatnya yang asli sebagai air yang suci. Ada perbedaan ulama tentang masalah ini. Kemudian faedah dan istinbat dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tersebut. Yang pertama, hadis ini memang menjadi dalil bagi ulama yang memandang bahwa air terkadang suci namun tidak bisa menyucikan atau dikenal dengan istilah musta'mal. Kemudian dilarang mandi pada air tersebut dalam konteks hadis dipahami oleh sebagian ulama Hanafiyah agar tidak hilang kesucian air tersebut. Namun Al-Imam Ibnu Abdul Bar menegaskan bahwa air musta'mal meskipun dia tidak lagi dapat digunakan untuk ibadah, bersuci untuk ibadah, namun dapat digunakan untuk selain hal tersebut. Yang ketiga, larangan untuk menceburkan atau mencemplungkan badan atau tubuh ketika dalam kondisi janabah ke dalam air yang tidak mengalir, agar tidak menjadikan air tersebut musta'mal sebagaimana kita sebutkan tadi. Karena tentu tidak dapat digunakan oleh orang setelahnya. Dan solusi yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah dengan menciduknya menggunakan gayung dan yang semisalnya. Ini solusi agar air itu tidak menjadi musta'mal. Tentu dalam konteks kekinian ada alat-alat yang digunakan sehingga memang cenderung tidak ada atau tidak terjadi air itu menjadi musta'mal walaupun air itu tidak mengalir, karena air itu ditampung pada penampungan sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu, penampungan yang diletakkan pada tempat yang tinggi kemudian dialirkan dengan menggunakan pipa-pipa air, dikeluarkan dengan menggunakan keran. Apalagi sebagian rumah mungkin menggunakan shower ketika mandi. Ini air itu benar-benar jatuh ke tubuh dan sumber airnya benar-benar tidak
tersentuh. Tentu ini jika kondisinya demikian, pembahasan ini tidak menjadi permasalahan atau tidak ada hal yang perlu dirisaukan ya, terkait dengan air musta'mal, karena sumbernya sendiri walaupun dia tidak mengalir tapi benar-benar tidak tersentuh. Kemudian yang keempat yang disebutkan di sini adalah nukil oleh Ibnu Hajar. Hadis tersebut adalah hadis yang paling kuat yang digunakan oleh ulama yang berpendapat bahwa adanya pembagian bahwa adanya air yang musta'mal, yaitu air yang suci namun tidak dapat menyucikan atau digunakan untuk aktivitas ibadah. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Meskipun beliau sendiri menegaskan dengan sekian dalil hadis-hadis yang lain bahwa air musta'mal adalah air yang suci, taharah kata beliau, sehingga dapat digunakan untuk menyucikan atau aktivitas ibadah meskipun tadi sudah digunakan oleh orang lain, selama memang tidak ada hal-hal yang mempengaruhinya dari kesuciannya atau dari sifatnya sebagai air yang mutlak. Demikian hadis yang keenam dalam kitab Al-Muharrar terkait dengan air yang ada pada tempat yang atau sumber yang tidak mengalir, kemudian pembahasan tentang air musta'mal. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan pencerahan terkait dengan masalah ini, karena pada dasarnya Islam adalah agama yang memudahkan dan bukan sebaliknya, yaitu mempersulit. Sehingga diharapkan dengan pembahasan ini tentu semakin memudahkan aktivitas kita ketika beribadah, dalam hal ini menggunakan air yang merupakan nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.